Nah, Aku punya satu pertanyaan menarik buat Om Iwan nih. Kalau Om Iwan lihat nih, secara teknikal nih Om, BBCA. Nah, ini yang agak aku khawatirkan nih sebenarnya. Itu MACD-nya semacam ada divergence Om. Bearish divergence. Oh iya, iya. Benar. Iya iya. kan? Nah, kira-kira ini nanti bakal jadi beban nih nggak nih? Tech-nya udah mulai naik, ininya nanti Big Bang-nya malah jadi beban nih. Nah, ini nih yang aku lagi ingin nanya nih Om nih. Bikin bearish divergence, terus mau potensi bikin dead cross kan itu kalau misalnya Iya. kita lihat sekarang. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat, coba kalau bisa nggak bikin up channel itu? Kalau di chart ini bentuknya up channel dari bottomnya itu di 11 Januari sampai ya kita sambungin aja tuh low-nya yang selanjutnya di 16 Maret itu. Lalu atasnya juga di top-nya itu di 14 Februari lalu di sekitar 26 April. Nah, kalau di chart saya ini bentuknya up channel, jadi kemarin dekat-dekat resistennya itu di 9375. Jadi bisa dibilang nih kemarin udah kena up channel terus nggak break gitu ya. Harusnya sih ini bisa jadi di bottom ketika kemarin koreksi itu tetap bertahan di 92. Ternyata pas koreksi itu nggak bertahan 92 gitu. Ditambah dengan bearish divergence terus MACD mau dead cross. Jadi kelihatannya sih justru potensinya justru ke bawah ini BCA-nya ya. Ini SMA support 200 Berarti Om ya. Kalau ngelihat Hah? gimana Ci? Semua bank gede nggak sih rata-rata berpotensi koreksi? Karena kelihatannya dari bank itu sebagian fund atau sebagian investor itu pindah ke properti sektor. Makanya kemarin kita lihat properti kan naiknya semua. Menarik. Karena memang bank ini kan udah apa sih upside story-nya sementara ya, karena kan dividen udah selesai. Apalagi gitu, paling data-data oke lah, data-data nanti kuartal berikutnya. Tapi kan ya upside-nya ketaker gitu. Sedangkan ada sektor lain yang kalau misalnya suku bunga nanti nggak naik, minimal nggak naik, itu properti itu bisa menjadi daya tarik tersendiri karena naiknya itu ya ini juga udah diskonnya gila-gilaan gitu kan. Jadi kelihatan Aku masih ingat loh Ci. Aku masih ingat waktu itu kalau teman-temannya CLC pada ngikutin kelasnya, bukan kelas sharingnya Cicu Ai, pas tahun lalu, akhir tahun lalu tuh Cicu Ai selalu ngomong, habis komoditas itu properti, orang banyak duit beli properti itu Ci, bener nggak ya Ci ya? Benar-benar. Jadi mungkin ini saatnya karena dianggap properti sektor udah turunnya udah banyak, udah under own, terus nanti kayaknya akan ada kebijakan yang positif untuk sektor properti ini deh. Kemarin aku udah baca dari salah satu, tapi aku belum tahu source-nya dari mana. Cuman ada ada beberapa kebijakan nih, aku lagi cari nih kemarin taruh mana ya. Kebijakan daripada pemerintah yang untuk asing boleh invest di properti kita, nanti lagi disiapin, mungkin itu juga menjadi katalis berikutnya ya. Sama kalau suku bunga nggak naik atau syukur-syukur di cut itu bisa jadi lonjakan buat saham properti. Oh ini. Kalau cerita nih, properti lebih suka residensial atau industrial Ci? Industrial mungkin karena ada story-nya, jadi kayak SSIA kenapa dia lari begitu jauh, karena memang ada story, ada potensi kemungkinan dia akan jual lahan. Jadi kalau kita lihat dan secara teknikal juga kan udah cakep banget kan SSIA, udah inverted head and shoulder ya, udah confirm ya ini. Terus karena SSIA-nya ada penjualan lahan, otomatis dia akan narik ke teman-teman dia yang lain. Kayak Best juga nih, Satria suka banget nih sama Best, cuma aku suka capek gitu sama Best. Udah cakep, nanti tiba-tiba digebuk lagi. Nanti kalau kita nggak punya, kita nggak liatin, taunya naik kencang gitu kan. Jadi tebal juga gitu. Sebenarnya industrial maupun residensial dua-duanya cukup menarik. Cuma bedanya yang industrial sebagian itu udah rally lumayan. Kayak SSI itu rally dari harga berapa nih? Waktu dari 300 ada satu hari yang dia break dengan volume besar ya 250 272 hari itu. Nah kan aku lihat nih kenapa saham nih breakout terus volumenya gede lagi. Tunggu besok biasa kan habis breakout pullback kan.
atau throwback, kata Satria throwback, kagak ada. Kagak ada. Itu naik 5 hari, 6 hari, apa 7 hari. Itu jadi tapi ada satu residensial yang belum naik juga, mungkin yang masih sideways nih, yang masih kangguru. Demas juga kan masih industrial ya, udah di atas MA 200 Ci. Oh iya, tapi masih malu-malu ini. Iya benar, dividen dia masih mau rups mau bagikan dividen, cuman dividennya aku nggak tahu nih apakah kali ini akan gede atau biasa ya, sekitar berapa sih nih kayak resultnya dia, kayak not bad sih harusnya. Biasa sekitar dividen payout ratio nggak tentu sih, kadang 80, 90, kadang 60. Jadi itu mungkin yang menarik. Nah yang jelek itu cuma satu, Hija. Kemarin Hija udah cakep, jebol hari ini. Jebol, Hija ya Detros, jadi memang selektif aja sih ya kali ya. Iya. Hijanya, aduh ada jarum lagi. Iya. Jarum. Nah itu jarumnya itu menyebalkan. Nah tapi kalau ini teman-teman sekali lagi ini disclaimer ya. Kita nih di sini ini loh sharing-sharing aja, sharing-sharing santai gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman kita tidak merekomendasikan untuk jual dan beli ya. Jadi kalau memang teman-teman ngerasa oh ini research-nya menarik nih, silakan di riset ulang gitu ya. Stock identity itu harus dicocokin sama risk profile. Kalau risk profile-nya yang kayak nggak berani, misalnya Goto itu kan volatile, Samtek itu kan volatile, ya udah di skip. Main yang aman-aman, alon-alon asal kelakon, ya kan, dikawal teknikal, mungkin kayak consumer yang naiknya pelan tapi pasti, atau kayak retailers gitu yang kemarin juga naiknya lumayan, Access kayak gitu-gitu aja. Kalau misalnya yang takut terlalu volatile, saya juga nggak bisa yang terlalu volatile soalnya. Retailer juga ada yang beggar kayak Mapa, udah beggar ya Ci. Yang mana? Mapa. Iya. Mapa itu pantesan kemarin breakout loh. Kemarin aku bingung, ini barang kenapa breakout lagi, ternyata ada berita dia akuisisi, mungkin bukan akuisisi ya, ambil brand Aldo. Jadi mungkin sekarang Aldo ini dipunyain atau hadir di Indonesia bukan under Mapa, tapi nanti nextnya akan bawa Aldo itu bukan cuma di Jakarta tapi ke Asia Tenggara. Jadi itu makanya nih kadang-kadang saham tuh lucu deh. Dulu kan ya aku belajar teknikal tapi yang basic banget gitu, kayak support resist. Oh ini mau belok, mau naik. Nah sekarang belajar lebih karena sering gaul sama Kevin juga, sama Satriawan juga belajar teknikal. Kadang-kadang kita juga di webinar suka invite pakar-pakar teknikal. Kita belajar di sini. Kadang-kadang saham itu rally itu belum ada news ya nggak, Vin? Kamu? Iya, bener. Jadi di sini tanpa ada news. Dan di saat market yang susah kayak gini, kita baru berasa kayak gila teknikal itu ngebantu banget ya. Iya. Jadi ya jangan, kadang-kadang kan banyak ya Om Iwan ya, mungkin teman-teman yang ngelihat cuma berita doang gitu, ya udah jadi mereka ngerasa marketnya lagi enak, lihat berita gitu aja kan. Kelupaan support resistance-nya juga nggak diliatin, udah jebol juga tetap masih di hold ya. Itu ya teman-teman yang harus ingat ya, itu tadi ya, Om Iwan kan cerita juga selalu share loh di CLC itu, kalau nih breakout segini ya kan, kalau di sini pasang stop loss gitu ya. Nah kembali lagi kita juga harus ingat sama risk profile kita masing-masing, kayak tadi kata Cirita gitu ya. Iya. Kalau kita yang santai atau kita sibuk, banyak kegiatan, banyak kerja, banyak meeting, kayak Kevin ini kan banyak kerjaan nih, meeting sana nanti. Nah ini kan kalau yang rally-nya terlalu kencang itu kadang-kadang miss, nanti malah bukannya untung malah jadi untung, kecuali udah pasang stop loss atau trailing stop ya, mungkin itu lebih bisa. Iya. Ingat tuh, ini Om Iwan sama Cirita selalu bagiin SL di berapa tuh, selalu bagiin. Jadi harus selalu ingat tuh SL-nya tuh, jangan ditinggalin gitu.
Iya. SL tuh lumayan lah buat mungkin SL itu kalau kadang misal gini kita mau SL, aduh rugi banyak. Kadang kita nggak boleh mikir gitu deh. Ya udah cut dulu, nanti bener salah urusan belakangan. Yang penting kalau catnya udah belok ke bawah, misalnya contoh kayak tadi Kija tadi ya, udah ngebelok nge-cross ke bawah itu kan ada risk bahwa nih barang akan koreksi. Ya udah kalau salah buang ternyata dia rebound, kita lihat dulu reboundnya volume besar, oh berarti kita salah, tinggal cover balik. Tapi kalau kita salah kita benar buangnya, ya udah kita selamat kan, nggak nyangkut jadinya. Aduh, itu Sage sama apaan sih? Aku nggak pernah main loh. Iya, kayaknya nggak pernah main ya Ci ya Sage ya. Itu kan baru listing, jadi aku kalau saham-saham baru listing, biasanya aku nggak berani masuk dulu karena belum tahu karakteristiknya. Banyak banget sekarang IPO baru udah listing naik kencang terus tahu-tahu udah balik ke gocap. Jadi teman-teman kalau misalnya yang listing baru kan kita nggak bisa di-tag pakai technical dulu, diajarin sama Satriawan pakai yang daily. Kalau itu pun kalau udah listing beberapa saat ya kayak NCKL kan udah listing berapa lama tuh? Udah dari Maret Mei berapa sih? Ini udah mulai bisa kebaca tapi pun pakai ini aku bukan pakai daily, pakai hourly ya Wan, pakai hourly. Hourly 4 jaman for hourly. Oh, yang 4 jaman lebih. Oh, oke. Nah, ini ilmu baru nih. NCKL ini kan apa namanya kok aku lupa sih. Harita. Iya, Harita mah untung perusahaan bagus banget. Iya, benar. Cuman kadang-kadang ya baru IPO kan rontoknya, ya ampun ARB, ih gila sih itu. Dugem. Iya. Padahal kan awalnya kan sempat heboh kan, sempat rame, kayak semua orang suka karena nikel dia salah satu yang besar juga lah ya, besar dan valuasinya juga lebih murah dibanding MDKA sih, tapi nggak lebih murah daripada Info dan Antam. Iya. Nah, sehari ini ada yang menarik, Ci. Hari ini ada yang menarik, Harta, Ci. Cici ngomongin Antam, aku jadi inget Harta nih, Ci. Iya, terkait ya. Harta itu tadi, tahu nggak sih beritanya? Harta yang tentang itu kan, HS code kan, yang dia ngakalin HS code itu kan. Harta tuh tadi aku nggak tahu newsnya, cuma kok di barang kenapa tiba-tiba turun, kenapa tiba-tiba langsung patah tren itu MA50 langsung di cross kan, terus dengan volume yang besar. Ya ada apaan nih? Ternyata sore kita baru tahu ada berita yang ada yang nulis di namanya Twitter. Ya, di Twitter. Pablo namanya. Iya. Itu aku masih nggak gitu baca loh gimana manipulasinya karena belum sempat, tadi masih sibuk. Makanya karena ada berita ini makanya Antam kemarin kan kayak udah mau jalan ya Wan, Antamnya ya. Jadi agak jadi kayak Antam udah ini Golden Cross, terus tiba-tiba hari ini kena juga tuh ininya. Kemarin udah kena garis MA sih ya. Iya. Udah kena hampir kena MA 200 juga sih Antam ya. Iya. Terus tahu-tahu keseret deh, udah deh. Jadi di cut loss deh hari ini Antam. Sebenarnya Antamnya udah bagus tuh, aku udah jual 2000 berapa tuh ya. Terus kayaknya kuat banget nih, abis jual nggak mau turun-turun. Ya udah masuk lagi kan kemarin breakout hari Selasa. Nah, Ci, aku mau balik ke topik nih. Kan malam ini kita mau ngomongin topik politik nih. Ya kan? Cerita kan udah berapa kali pemilu lah ngikutin market gitu ya. Om Iwan juga udah berapa kali pemilu gitu ngikutin market gitu. Ini sorry sebelum sampai gitu Om Iwan udah dapat itu belum yang CTA yang baru belum Om? Apa CETA ya, CETA ya? CFT. CTAD. Hah? CTA apa tuh aku lupa. CTAD ya sekarang yang baru ya. Udah dapat belum tuh Om? sedang diproses. Sedang. Oke. Nah, selama tahun politik nih Ci, 2000 berapa? Berarti 2019 ya? Aku tuh suka lupa pemilu ya.
pemilu Indonesia 2019, 2014, 2008 kalau 2009 ya kalau nggak salah. Itu gimana sih market sih? Setahun atau ini kan masa kampanyenya mulai Oktober ya harus apa kita milih Oktober? Saya aja lupa. Belum, aku juga nggak ingat sih. Yang pasti nanti Agustus aku mau kabur dulu, mau jalan-jalan. Kayak September bakal banyak kejualan. Soalnya gini, September nanti juga ARB balik ke normal kan, jadi normal ya. Si September itu kan bulan yang nggak begitu enak, jadi Agustus aku mau jalan-jalan dulu, jadi nggak tahu deh nanti. Biasanya sih ya kalau tahun politik ini sebenarnya seru kalau kita bisa pas ngikutinnya, karena memang saham itu kadang kalau kita trading tuh berasa nggak sih kalau saham itu kayak orang nari gitu, kalau langkahnya pas, misalnya jual terus koreksi kita buyback, jual koreksi kita buyback, itu enak. Tapi kalau sekali kita lagi istilahnya mungkin angin kita lagi nggak begitu hoki deh ya, kita jual naik, kita cover turun, nah itu kan lagi nari keinjak-injak nih, itu nggak enak banget. Tapi kali ini biasanya sih ya kalau ada tahun politik, market itu sangat volatile.